Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, kesempatan yang indah kita boleh belajar firman Tuhan, dan pimpinan Tuhan selalu sempurna bagi kita sampai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami untuk terus berjalan dalam terang firman-Mu, supaya kami mengikuti ketetapan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menjagarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menarik, Daud mengangkat hatinya tinggi-tinggi, mengakui iman percayanya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tuhan gembala, Daud sebagai domba. Sebesar apapun posisi kehidupan kita, Tuhan tetaplah gembala yang agung. Dan kita harus tunduk kepada Dia. Kita harus mengakui bahwa kita adalah domba gembalanya seumur hidup kita. Sehingga demikian kita memahami bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Tuhan pencipta kehidupan kita, nafas hidup kita itu miliknya. Kalau Dia memberi, puji Tuhan. Tetapi waktu Dia mengambil, puji Tuhan. Tetapi yang menarik bahwa sebagai seorang gembala, Tuhan menyediakan apa yang terbaik yang menjadi kebutuhan keperluan kehidupan kita. Sehingga dikatakan, takkan kekurangan aku. Ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik. Betulkah Tuhan sebagai gembala bagi kehidupan kita? Kalau betul, selama ini siapa yang mengembalakan kehidupan saya? Apakah saya digembalakan oleh Tuhan melalui firman-Nya? Atau saya digembalakan oleh keinginan nafsu kehidupan saya? Atau saya digembalakan oleh ketakutan-ketakutan yang menghantam atau yang datang kepada kehidupan saya? Dalam bagian ini suatu pertanyaan yang serius bagi kita. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kehidupan kita, maka puji Tuhan. Sehingga dikatakan tadi bahwa takkan kekurangan aku. Memang iya. Karena memang Tuhan penyedia yang sempurna bagi kehidupan kita, harusnya tidak kurang di sana. Kurang menurut kita, cukup bagi Tuhan. Kalau dipenuhi keinginan hawa nafsu kita, kita tidak akan pernah cukup. Maka kunci supaya kita tidak kekurangan adalah harusnya kita bisa bersyukur pada Tuhan untuk penyediaan Tuhan bagi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersyukur? Lihatlah orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kasihan hidupnya, yang sebetulnya lebih parah kondisi daripada kehidupan kita. Kita bisa bersyukur pada Tuhan dengan kondisi kita. Tangan kita lengkap, kaki kita lengkap, mata kita boleh melihat dengan jelas, dan secara fisik kita sempurna, apalagi ditambah dengan kepintaran, kehebatan, apalagi ditambah dengan fasilitas ini dan itu. Harusnya kita berkata, tidak kekurangan aku. Kalaupun kekurangan di sana sini, itu bukan berarti Tuhan bukan penyedia yang sempurna bagi kehidupan kita. Pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita. Sehingga karena Tuhan adalah gembala, Dia penyedia kehidupan kita, maka Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan sangat aktif ternyata. Dikatakan Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Artinya apa? Sebelum kita aktif, Tuhan sudah aktif terlebih dahulu, menyediakan segala kebutuhan keperluan kehidupan kita. Dan yang Tuhan sediakan apa? Secara jasmani Tuhan sediakan. Dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Sebagai domba, ya tentu makanan domba adalah rumput. Tetapi ini sebuah gambaran bahwa Tuhan penyedia yang sempurna, yang terbaik bagi kehidupan dombanya. Rumput bukan rumput kering, tetapi rumput yang hijau, rumput yang segar, yang diperlukan untuk kebutuhan secara jasmani. Jadi dalam bagian ini kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat-tempat di mana sebetulnya yang mencelakakan kehidupan kita. Tuhan menyediakan kehidupan kita di tempat yang hijau, sehingga mungkin harus kita pikirkan kembali pemahaman bahwa ternyata rumput tetangga tidak lebih hijau dari rumput yang kita miliki. Jadi jangan pernah cemburu dengan rumput yang dimiliki tetangga. Kenapa kita cemburu? Karena kita lihat ke tetangga, bukan lihat kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Sehingga juga ada istilah di kalangan mahasiswa teologi, tempat pelayanan yang basah dikatakan. Ya, kenapa kita lihat tempat pelayanan orang lain lebih basah daripada kehidupan kita? Atau tempat kita melayani? Karena kita tidak bisa lihat penyediaan Tuhan bagi kita terlalu sempurna. Artinya apa? Kalau kita bisa bersyukur, kita bisa melihat jelas kok. Tuhan tidak pernah membimbing kita ke tempat yang salah. Dan Ia membimbing aku ke air yang tenang, dikatakan. Tuhan tidak pernah membimbing kita ke air yang deras supaya kita hanyut dan celaka. Tetapi Tuhan memberikan air yang segar yang kita butuhkan. Sehingga yang menarik bahwa Alkitab pun berkata bahwa Ia membimbing kita ke air di mana kita menemukan air hidup yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita boleh memperolehnya. Sehingga dalam bagian ini kita melihat Ia menyegarkan jiwaku. Ternyata kesegaran jiwa Tuhan berikan. Ini aspek yang berikutnya, bicara tentang bagaimana penyediaan Tuhan secara jasmani. Sehingga Josh Muller pernah berkata bahwa tugas dia sepanjang hari adalah bukan melakukan segala aktivitas-aktivitas untuk pelayanan, sehingga dia bisa memuliakan Tuhan melalui pelayanan itu. Tetapi tugas utama dan pertama yang harus dia kerjakan sepanjang hari itu adalah bagaimana dia membawa jiwanya untuk menikmati bahagia di hadapan Tuhan. Ternyata tugas kita utama dalam kehidupan kita adalah di mana jiwa kita segar, mengalami bahagia di hadapan Tuhan. Bagaimana jiwa dan kehidupan kita bisa segar di hadapan Tuhan? Ya, ketika kita bisa menemukan Tuhan sebagai sumber sukacita dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan yang menjadi sumber penuntun kehidupan kita. Sehingga dikatakan Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Betulkah kita sebagai gembalaan Tuhan? Kalau betul, maka kita suka sekali dengan jalan yang benar. Kita suka dengan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita. Namun sayangnya, kita sering kali ingin menuntun diri kita ke jalan yang kita sukai, bukan ke jalan yang Dia sukai. Kita sering kali membawa diri kita kepada jalan yang kita sukai, sehingga dikatakan bukan karena untuk namanya, tetapi oleh karena untuk nama kita. Ini berbeda sekali jalannya. Sehingga Tuhan ingin mengingatkan kita, Dia adalah gembala yang baik, yang membawa kita untuk menghidupi, memuliakan namanya. Sehingga sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan tidak selalu mulus dan lancar. Ada saatnya tersendat, ada saatnya sulit, ada saatnya bahkan di dalam bagian ini kita mengalami titik yang namanya bahaya. Tetapi kita tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan kok berserta dengan kita. Kemanapun kita pergi, kepada siapa kita berhadapan, kita tidak pernah takut dan tidak perlu takut sebetulnya, karena ada Tuhan yang berserta dengan kita. Tidak ada satu lawan pun atau bahaya pun yang bisa menghalangi kita untuk menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga seorang dosen pernah berkata, Niko, kalau kamu pergi ke suatu tempat jangan pernah takut, meskipun bahaya luar biasa di sana. Karena sebelum kamu pergi ke sana, Tuhan sudah ada di sana untuk menyertai kamu. Artinya bahwa kemanapun kita pergi di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir di sana.
mana bahaya yang bisa merusak persekutuan kita dengan Tuhan, yang bisa merusak bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Tidak ada satupun. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Selalu ada kok penghiburan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada gada Tuhan yang menghalau segala ancaman bahaya. Sehingga domba biasanya kalau ada serigala, binatang buas yang ingin menerkamnya, maka seorang gembala akan mengambil gada untuk menghalau kawanan serigala atau binatang buas itu, sehingga domba gembalaan itu terjaga dan aman, tidak dimakan oleh binatang buas. Tetapi cara mengembalakan lainnya adalah bagaimana tongkat dipakai untuk menuntun domba-domba yang bandel, domba-domba yang masih muda, yang mungkin pemahamannya belum matang, perlu diarahkan, didisiplin. Maka tongkat itulah menjadi tongkat disiplin, tongkat untuk menarik domba itu kepada jalur dan jalan yang benar. Itulah yang menghibur kita. Waktu kita tersesat, Tuhan memanggil kita, Tuhan menarik kita. Waktu ada masalah, hadangan musuh, bahaya yang besar, Tuhan pun memproteksi kita, menjaga kehidupan kita. Jadi ini hiburan yang sempurna menurut saya. Hiburan yang tidak bisa diberikan oleh duniawi. Hiburan yang tidak bisa diberikan oleh berbagai hiburan yang ada dalam dunia ini. Anda pergi ke pesta, setelah itu hiburan Anda hilang. Tetapi waktu Anda berada dalam persekutuan dengan Tuhan, apapun bentuk ancamannya, Anda tidak kehilangan penghiburan. Karena kasih setia Tuhan boleh terus dirasakan. Bagian berikutnya, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini menarik lagi. Mana ada kisah ada orang bisa menikmati makanan di hadapan lawan. Tapi ini bisa dinikmati. Kenapa? Karena Tuhan yang menyediakan hidangan itu bagi kehidupan kita. Tentu ini sebuah simbolis bagi kehidupan kita, bahwa tidak ada satupun lawan yang bisa menghancurkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak ada satupun lawan yang bisa menghambat pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Tidak ada satupun musuh yang bisa menjauhkan kita daripada kasih Kristus. Sehingga dalam bagian ini menarik menurut saya, bahwa Tuhan terlihat sebagai tuan rumah yang baik, yang menyediakan kebutuhan kita bahkan di depan lawan sekalipun. Ini menunjukkan bahwa justru Tuhan ingin mempermalukan lawan kita. Tuhan ingin berkata bahwa sehebat-hebatnya lawan, Tuhan itu lebih hebat daripada lawan itu. Tuhan justru menyediakan hidangan, kita bisa menikmati dengan tenang. Karena apa? Karena Tuhanlah pemelihara kehidupan kita. Sehingga Daud pernah berkata kepada Goliat, meskipun Goliat datang dengan kehebatan pedangnya, maka Daud datang dengan apa? Datang dengan nama Tuhan. Kehebatan pedang bukan luar biasa. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, itulah kehebatan kita sebagai orang percaya. Sehingga dalam bagian ini kita melihat bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dari atas kepala sampai bawah kaki kita, pemeliharaan Tuhan itu terjaga bagi kehidupan kita, sempurna. Sehingga Alkitab pun berkata bahwa tidak ada suatu helai pun dari rambut kita yang jatuh yang Tuhan tidak tahu. Artinya apa? Tidak ada satupun kok bahaya yang bisa mengancam kehidupan kita. Kepala yang diurapi dengan minyak sebetulnya juga bicara tentang perkenanan Tuhan, perhatian Tuhan yang sungguh amat dalam bagi kehidupan kita. Karena kita sebetulnya biji matanya. Tuhan peduli kepada kita. Sehingga kalau kita mau berkeluh kesah, sebetulnya apa yang mau kita keluh kesah? Dari atas sampai ke bawah Tuhan perhatikan kehidupan kita. Dan dikatakan pialaku penuh melimpah. Piala itu bicara tentang cawan yang isinya anggur. Sehingga orang bisa menikmati sukacita, kebahagiaan.
Karena apa? Karena penyediaan Tuhan. Karena apa? Karena berkat Tuhan ada di dalamnya. Sehebat apapun kelimpahan yang kita miliki, kalau tidak ada berkat Tuhan di dalamnya, itu menyediakan luar biasa. Tapi bersyukur kita boleh menikmati sesuatu yang menurut ukuran orang lain sedikit, tapi kita bersuka cita. Itu luar biasa. Tetapi menarik bahwa kelimpahan Tuhan berikan kepada seseorang sehingga pialanya penuh melimpah. Kenapa penuh melimpah? Karena penyediaan Tuhan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan gembala, kita dombanya. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah kerja dengan sungguh, kita sudah melayani dengan sungguh, kita sudah bekerja, berjuang dengan sungguh-sungguh, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terlalu cukup penyediaan Tuhan bagi kehidupan kita. Justru dikatakan kebajikan Tuhan yang mengikuti. Artinya apa? Bukan kita usahakan, yang mengikuti. Kita sudah kerja dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan khawatir dengan hasilnya, karena hasilnya akan mengikuti dari apa yang kita kerjakan. Sehingga dalam bagian ini menarik menurut saya, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kehidupan kita. Apakah cuma mengikuti hari ini saja? Tidak, tapi juga mengikuti hari esok. Kemurahan belaka mengikuti kita juga di minggu besok, di bulan besoknya, dan di tahun besoknya. Selama kita masih hidup, Alkitab berkata bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti kita seumur hidup kita. Selama kita diberi nafas hidup, jangan pernah takut. Berjalanlah terus dengan Tuhan. Kebajikan daripada Tuhan mengikuti kehidupan kita seumur hidup kita. Dan yang membuat kita bahagia apa? Karena bukan hanya kita bisa menikmati segala penyediaan Tuhan, tetapi kita bisa bersekutu dengan Tuhan sepanjang masa. Sehingga dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sukacita yang terhebat yang dimiliki oleh orang percaya adalah bukan berapa lamanya bisa menikmati segala kekayaan, segala kenyamanan, segala kelimpahan dalam dunia ini. Bukan juga berapa lamanya kita masih bisa bernafas, bisa hidup, umur kita panjang. Tetapi kebahagiaan bagi kita orang percaya adalah berapa lamanya kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Alkitab ini luar biasa menurut saya. Ingin membawa kita pada suatu titik bahwa kalau kita hidup berkenan pada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan hidup kita adalah ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan sepanjang masa. Seumur hidup kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kemudian waktu kita mati nanti, kita akan bersekutu dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Dia secara indah dan mulia. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita teguh di hadapan Tuhan, memuliakan Dia, melayani Dia dengan sungguh, dan terus percaya berharap pada Dia. Karena Dialah Tuhan, gembala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pimpinan-Mu yang sempurna. Engkau gembala kami, kami domba-Mu. Engkau bukan hanya menyediakan segala kebutuhan jasmani kami, tetapi Tuhan, Engkau menyediakan segala kebutuhan rohani kami. Bukan hanya itu, tetapi Engkau juga menyediakan kebutuhan yang paling diinginkan dalam kehidupan ini, yaitu kebutuhan bersekutu dengan Tuhan sepanjang masa. Karena kebajikan-Mu menyertai kehidupan kami, bukan hanya hal yang jasmani, tetapi juga mencakup hal yang rohani. Kami bersyukur tak henti-hentinya memuji Engkau dalam nama Yesus. Amin.